Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 ya, dari kelanjutan alur Battle Trog Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang telah tiba di kota Valentine, saat ini dia tiba-tiba ingin memasuki pelelangan di kota itu. Dia bertemu dengan seseorang wanita penjaga rumah lelang itu. Dan sang wanita itu lalu berkata, jika Anda ingin berpartisipasi di pelelang ini, namun biayanya sangatlah mahal. Anda membutuhkan kira-kira puluhan juta untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Puluhan juta? Memangnya berapa banyak pil sumber gas dewa yang aku butuhkan untuk menjadi peserta lelang VIP tingkat tertinggi di sini? Tanya dari Xiayan sambil menatap lembut wanita itu. Jika Anda membayar 1 miliar pil sumber gas dewa, Anda bisa menjadi tamu VIP tertinggi di pelelangan Valentine ini. Dan Anda dibebaskan dari semua biaya layanan. Namun, jika Anda membayar 100 juta saja, Anda juga sudah bisa menjadi tamu VIP. Tingkatannya tapi lebih rendah, ucap dari wanita itu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiayan langsung mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan wanita itu. Melihat pemandangan ini, Bing Yutu yang sedang berada di antara Xiayan dan juga wanita itu pun menatap ke arah Xiayan dengan tatapan yang dingin. Hah, laki-laki tidak tahu malu, ucap dari Bing Yutu. Tentu saja, meskipun kalimat ini diucapkan di dalam hati Bing Yutu, tetapi ini sudah disampaikan lewat tatapan matanya kepada Xiayan. Wanita itu menatap ke arah Xiayan dengan heran dan menggigit bibirnya. Tetapi dia tidak meronta atau berusaha untuk melepaskan genggaman tangan Xiayan. Namun pada saat berikutnya Xiayan langsung melepaskan pergelangan tangan wanita itu. Setelah itu Xiayan pun lalu berkata, ini aku berikan 1 miliar pil sumber gas dewa. Dan 1 miliar itu ada di dalam cincin penyimpanan itu. Jadi bisakah aku ikut berpartisipasi dalam pelelangan tingkat tinggi sekarang? Tanya dari Xiayan. Wanita itu terkejut. Ternyata Xiayan baru saja mengirimkan pil sumber gas dewa langsung ke cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki pengalaman yang cukup banyak di rumah lelang ini, namun sangat jarang sekali ada tamu yang melakukan tindakan sombong seperti Xiayan lakukan kali ini. Jadi dia segera memeriksa cincin penyimpanannya. Dan wanita itu langsung terkejut. Ternyata memang benar. Tuan, aku akan mengantar Anda ke ruangan Anda sekarang. Dan nanti aku akan segera memberi Anda kartu VIP tertinggi, ucap dari wanita itu. Tunggu sebentar, apakah kamu menerima pil dari tempat ini? Tanya dari saya. Pil? Oh, maksudmu adalah pil penyembuhan dan pil lain-lainnya? Dan bahan-bahan obat? Tentu saja kami menerimanya. Dari ucapannya saja, wanita ini sudah bisa menilai identitas asli Xiayan, yaitu pastilah dia seseorang alkemis. Di dunia ini hanya ada 2 jenis orang kaya yang memiliki harta yang sangat melimpah. Salah satunya adalah seseorang alkemis yang bisa membuat pil untuk bisa dijual dengan harga yang tinggi. Aku punya beberapa ramuan. Mari kita lihat berapa nilainya di tempat ini, tanya dari saya. Dia langsung menyerahkan cincin penyimpanannya kepada wanita itu. Ramuan ini tidak disempurnakan oleh Xiayan, tetapi ramuan-ramuan ini dan pil juga adalah hasil rampasan yang dikumpulkan Xiayan selama ini di dalam pertempuran, atau dia mendapatkannya dari korban-korban yang telah dia bunuh. Banyak jenis pil yang sangatlah rumit dan yang tertinggal di cincin penyimpanan orang-orang yang telah dibunuh oleh Xiayan. Tanpa disadari, jumlahnya sudahlah sangat banyak. Meskipun wanita itu bukanlah seseorang alkemis, namun sebagai petugas rumah lelang, dia tentu saja memiliki beberapa pengalaman. Setelah memeriksanya, dia tahu bahwa pil-pil itu atau pil ramuan yang ada di sana
pastilah tidak dibuat oleh orang yang sama. Oh, banyak sekali ya pilnya, tanya dari wanita itu. Bisakah aku menjualnya di sini? Tentu saja, jawab dari wanita itu dengan ragu-ragu. Ketika wanita itu hendak pergi lagi, Cheyenne tiba-tiba menghentikan wanita itu lagi. Tunggu sebentar, apakah rumah lelang ini juga menerima senjata? Tanya dari Cheyenne lagi. Wanita itu pun kembali tercengang. Lalu dia mengangguk lagi. Cheyenne lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanannya yang lainnya. Oh ya, aku juga masih punya beberapa armor di sini, ucap dari Cheyenne lagi. Wanita itu pun sudah menerima 3 cincin penyimpanan di tangannya. Lalu dia memandang ke arah Cheyenne dengan sangat heran. Dan setelah menerima banyak barang, sepertinya wanita ini pun sedikit berpikir. Jika Cheyenne adalah seseorang alkemis biasa, tidak mungkin Cheyenne bisa memiliki banyak barang-barang seperti ini. Karena ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang alkemis, seperti armor dan bahkan senjata. Sekilas, wanita ini berpikir bahwa pastilah Cheyenne sudah merampas barang-barang ini. Karena beberapa di antara barang-barang ini masih terdapat noda darah. Namun ketika wanita itu menatap ke arah Cheyenne sendiri hanya bisa tersenyum kepada wanita itu. Ini benar-benar mengerikan. Setelah berhenti sebentar, wanita itu sadar dan segera berjalan ke arah depan untuk mengantar Cheyenne ke ruangannya. Tuan, sepertinya pelelangan akan segera dimulai. Aku akan memeriksa barang-barang ini sesegera mungkin, ucap dari wanita itu. Pada saat ini, dia tahu bahwa pria dengan senyuman lembut di depannya ini mungkin sebenarnya sangatlah menakutkan. Dan ini tentu lebih dari apa yang dibayangkannya. Cheyenne pun lalu mengangguk. Sebagian besar barang-barang itu memang tidaklah berguna untuk saya. Jadi akan lebih baik jika itu ditukar dengan pil sumber gas dewa saja, yang mungkin bisa dia gunakan untuk apa saja nantinya. Bisa-bisanya kamu mendapatkan barang-barang itu dari orang-orang mati dan kamu sepertinya akan menjualnya. Wajahmu terlihat masih tenang. Jika kamu melakukan semua itu, harusnya kamu merasa bersalah, ucap dari Pinjuto. Mendengar itu, wanita yang mengantar mereka tampaknya sedikit bergetar dan kecurigaannya pun bertambah. Entah sudah berapa banyak orang yang dia bunuh untuk mengumpulkan begitu banyak benda-benda seperti ini. Ekspresi wanita itu juga sedikit berubah. Meskipun dia telah bertemu dengan banyak orang, masih sangat sulit untuk menenangkan hatinya dalam situasi seperti ini. Lagi pula, kehidupan di kota Valentine ini sedikit sekali orang yang harus saling membunuh untuk mendapatkan kekayaan. Setelah mereka melewati beberapa belokan dan juga lorong, mereka langsung menaiki tangga yang panjang. Hiruk-pikuk manusia pun perlahan memenuhi telinga Cheyenne. Kemudian Cheyenne masuk ke ruangan yang sangat besar. Setidaknya ruangan ini berisi puluhan ribu orang. Ada beberapa tirai cahaya tipis yang melayang di rumah lelang untuk memastikan semua orang dapat melihat barang lelang dengan sangat jelas. Lelang Valentine terus melakukan pelelangan sepanjang waktu. Namun hanya ketika ada harta karun yang sangat berharga saja, kualifikasi untuk berpartisipasi ini akan dibatasi. Tuanku ini sangatlah beruntung karena saat ini ada 3 harta tingkat tinggi yang akan dilelang di babak akhir nantinya, ucap dari wanita itu. Dia memimpin Cheyenne masuk ke ruangan terpisah yang terbuat dari kristal transparan dan hanya dapat dinikmati oleh tamu yang paling terhormat saja. Sekarang aku akan undur diri, Tuan. Ketika Anda ingin melelang barang, Anda cukup tekan kristal yang ada di atas meja dan seseorang pasti akan terhubung dengan Anda. Dia akan segera bergegas ke sini. Semua barang-barang yang dilelang akan dipilih terlebih dahulu untuk VIP tertinggi, ucap dari wanita itu. Cheyenne pun lalu mengangguk. Segera setelah wanita itu undur diri, ada seseorang yang membawakan teh yang sangat enak. Dan ada 2 orang lagi yang berdiri di belakang Cheyenne, menunggu perintah Cheyenne kapan saja. Enak juga ya menjadi orang kaya. Aduh,
ucap dari Saiyan sambil tersenyum. Melihat itu, Bing Yutu yang berada di sampingnya memberikan tatapan sinis kepada Saiyan. Sementara Saiyan hanya meminum teh saja dengan santai. Setelah Bing Yutu melihat sekelilingnya, dia pun lalu menoleh dan melihat ada seseorang yang tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah mereka dari sisi yang lain. Begitu dia menoleh, dia melihat ada seseorang yang tersenyum dan melambai ke arah mereka dari sisi yang lain. Orang itu ternyata adalah Yonghe. Ketika di pintu gerbang, dia ingin meminjam uang kepada saya. Mengapa pria itu juga ada di ruangan VIP tertinggi? Gumam dari Bing Yutu. Lalu Bing Yutu pura-pura tidak melihatnya dan menoleh dengan ekspresi cemberut. Lalu dia mengabaikan orang itu. Melihat tingkah Bing Yutu, Saiyan pun lalu berkata, "Sepertinya kamu memiliki nilai lebih daripada orang itu," ucap dari Saiyan sambil menyeruput tehnya. "Tentu saja, aku kan telah lama menjadi tamu VIP tertinggi di pelelangan Valentine ini juga," ucap dari Bing Yutu dengan bangga. "Maksudku, kamu terlalu banyak berbicara, itulah kelebihanmu," ucap dari Saiyan sambil tersenyum. "Omong kosong, Permaisuri tidak pernah mengatakan bahwa aku terlalu banyak bicara. Dan Permaisuri juga mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang lincah dan juga ceria. Itu sama sekali berbeda dengan orang yang kamu bicarakan," ucap dari Bing Yutu. Saiyan merasa sakit kepala ketika mendengar kata-kata itu. Karena Permaisuri menggunakan kata-kata lincah dan juga ceria untuk menggambarkan Bing Yutu. Ini adalah pertama kalinya Saiyan melihat Bing Yutu yang banyak berbicara. Beda sekali dengan Jiu Ying yang hampir tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin benar, Bing Yutu ini memang sangat ceria dan lincah. Di rumah lelang, barang-barang yang dilelang saat ini adalah semua hal yang tidak bernilai bagi Saiyan dan tidak banyak hal yang menarik baginya. Pendatang baru. Tiba-tiba terdengar ada sebuah suara dari ruangan lelang sebelah. "Hei tuan," ucap dari Yonghe. "Apakah pria itu gila?" gumam dari Bing Yutu saat melihat Yonghe memasuki ruangan Saiyan ini. Sementara itu, Saiyan hanya tersenyum saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat melihat kedua orang ini mengabaikannya, Yonghe pun hanya bisa menyerah pada akhirnya. Namun, saat dia memalingkan mukanya, ada kilatan ekspresi suram di wajahnya. Pada saat ini, Saiyan tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Yonghe. Saiyan lalu mengkerutkan keningnya. Penampilan Yonghe ini memang tampak tidak mencurigakan. Tetapi Saiyan berpikir malah itu adalah sebaliknya. Karena identitas orang ini penuh dengan keraguan. Semakin Saiyan melihatnya, Saiyan semakin yakin bahwa Yonghe memiliki tujuan tertentu. Jika dia tidak dikirim oleh Istana Dewa Berburu, lalu untuk apa tujuan sebenarnya mendekati Saiyan? Tidak peduli apapun yang terjadi, Saiyan harus berhati-hati terhadapnya. Dia juga harus menjaga jarak sejauh mungkin dengannya. Di bawah sikap Saiyan yang cuek ini, tiba-tiba ada niat membunuh yang terpancar dari Yonghe. Dan ini bisa mengungkapkan semua kecurigaan Saiyan. Jika dia ingin membunuhku, dia seharusnya bisa melakukannya saat aku berpapasan dengannya di udara ketika itu. Apakah ini karena dia takut dengan Bing Yutu? Tidak, sepertinya tujuan orang ini berada di sini bukan untuk membunuhku, gumam dari Saiyan lagi di dalam hatinya. Saiyan dengan cepat menyadari bahwa orang ini dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Saiyan pun semakin yakin bahwa Yonghe ini berasal dari Istana Dewa Berburu. Namun pada titik ini, Saiyan masih belum bisa untuk memastikannya. Karena Yonghe muncul di depannya dengan cara terus-menerus, Saiyan pun tidak menganggap ini sebuah kebetulan. Dan hal itulah yang membuat Saiyan mencurigainya. "Hei, kapan kita menemui Permaisuri?" tanya dari Bing Yutu dengan gelisah. Sepertinya hanya ada Permaisuri saja di dalam pikirannya, dan Bing Yutu tidak terlalu peduli dengan hal-hal kecil lainnya. "Sudahlah, jangan mencarinya. Dia akan muncul ketika saatnya dia harus muncul," ucap dari Saiyan.
Lalu ada beberapa benda langka yang menarik perhatian Xiaoyan. Bing Yutu hanya berjalan-jalan di sekitaran ruangan lelang saja. Sementara Xiaoyan terus meminum teh dengan tenang. Dan dia membeli beberapa barang dari waktu ke waktu. Bagaimanapun, Bing Yutu tidak bisa mengerti jalan pikiran Xiaoyan kali ini. Jadi Bing Yutu pun mengabaikan Xiaoyan. Di antara barang-barang yang dibeli olehnya ada bahan obat dan beberapa material item. Dan Xiaoyan juga membeli beberapa batu dan logam yang tidak dapat dipahami oleh Bing Yutu. Apa dari maksud semua yang dilakukan oleh Xiaoyan ini? Apakah kamu bisa membuat senjata dan armor sendiri? Kenapa kamu membeli barang-barang itu? Tanya dari Bing Yutu yang akhirnya tidak sabaran lagi. Ini hanya sedikit hobiku saja, jawab dari Xiaoyan. Kamu benar-benar punya banyak hobi ya? Jawab dari Bing Yutu. Sementara itu, juru lelang pun lalu berkata, selanjutnya kita akan melelang 3 harta karun. Kalian semua pasti sudah lama untuk menantikannya, ucap dari juru lelang itu. Suara itu terdengar dan sangat bergema. Tatapan semua orang pun langsung tertuju ke arah tengah. Begitu tatapan Xiaoyan dan juga Bing Yutu langsung tertuju kepada meja lelang yang ada di tengah. Di sana mereka melihat sosok yang mempesona dan jangkung, persis tepat di tengah ruangan lelang. Sosok ini memancarkan keindahan yang sangat luar biasa. Tentu saja ini membuat banyak orang terpesona karena kemunculannya. Ternyata ada wanita cantik di sini dan aku belum pernah melihatnya sama sekali. Dia benar-benar begitu cantik. Dia pasti baru saja tiba di kota ini karena aku benar-benar tidak mengenalnya. Namun aku mengenal semua orang yang ada di sini kecuali dia. Tunggu dulu, dibandingkan dengan petugas lelang lainnya atau petugas lelang sebelumnya, dia jauh lebih cantik. Auranya juga sangat kuat. Aku tidak menyangka rumah lelang Valentine ini bisa menemukan wanita secantik itu. Saat wanita cantik ini muncul di atas panggung, ada keributan dari seluruh peserta lelang. Suara semua orang pun lalu menyebar. Saat melihat sosok ini, Xiaoyan juga sudah sedikit mengangkat alisnya. Setelah melihat wanita itu tersenyum, pandangan mereka bertemu satu sama lainnya. Dan yang lebih parah lagi, wanita ini bahkan mengedipkan matanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba merasa malu sekaligus takut. Karena semua orang langsung menatap ke arah Xiaoyan dengan rasa penuh cemburu melihat kejadian itu. Banyak tatapan mata yang marah yang langsung beralih ke arah Xiaoyan. Dan bahkan Yong He yang berada di sampingnya juga menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang marah. Dalam sekejap, Xiaoyan juga menjadi salah satu karakter antagonis di pelelangan ini. Sialan, wanita ini benar-benar merepotkan, ucap dari Xiaoyan. Ternyata wanita cantik yang berada di tengah-tengah lelang atau menjadi juru lelang itu adalah sang permaisuri. Sang permaisuri ini sengaja menarik banyak orang untuk pergi ke Pulau Valentine. Sementara itu Bing Yutu pun langsung berdiri dan dia menari dengan gembira, berlompat-lompat dan menggigit-gigit tembok. Lalu dia melambaikan tangannya kepada permaisuri. Namun permaisuri tampaknya sangat menikmati suasana di tempat ini. Dia sepertinya menjadi pusat perhatian. Lalu suaranya yang lembut pun mulai terdengar. Suara ini seperti suara angin musim semi yang bisa memanjakan telinga setiap orang yang ada di sana. Baiklah, selanjutnya mari kita mulai melihat harta karun kita hari ini, ucap dari sang permaisuri. Mendengar kata-kata atau suara yang lembut dari permaisuri ini, semua orang pun lalu bersorak-sorai dengan gembira. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah permaisuri menunjukkan sebuah harta yang sangat luar biasa untuk Xiaoyan kali ini? Dan apa rencana dari permaisuri yang tiba-tiba muncul di pelelangan pelelangan Valentine? Dan nantikan keseruan kelanjutan alur ceritanya di video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu juga untuk kalian semua. Dan gue ucapin banyak-banyak terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa, dadah.